Semangat pagi, Binisian. Perkenalkan, saya Indah Febri Kurniawati. Saya mahasiswi Teknik Industri BINUS Online Learning. Singkat saya, untuk mempresentasikan hasil wawancara yang sudah saya lakukan terkait upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembuangan sampah pada tempatnya, terkait SDG nomor 11, menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Latar belakang Latar belakang wawancara tersebut yaitu pembuangan sampah sembarangan yang menjadi masalah sering ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia. Perilaku ini memberikan dampak negatif yang luas, mulai dari pencemaran lingkungan hingga ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu penyebab utama dari masalah ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membuang sampah pada tempat. Rumusan masalah: bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembuangan sampah pada tempatnya untuk mendukung tujuan SDG nomor 11. Lalu hasil temuan yang sudah dilakukan atas wawancara, permasalahan sampah di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dengan produksi 64 juta ton sampah per tahun pada tahun 2023, di mana 30 sampai 40% tidak terkelola dengan baik, terutama di kawasan perkotaan, yang secara langsung berkaitan dengan SDG nomor 11, yaitu mengenai pengurangan dampak lingkungan negatif per kapita di kota-kota, khususnya terkait pengelolaan sampah kota. Lalu dari solusi yang diberikan, yang pertama, penerapan 5R secara konsisten akan memberikan pengaruh yang signifikan pada pengurangan volume sampah yang berakhir di TPA, serta menciptakan nilai ekonomi dari sampah melalui daur ulang dan pengomposan. Yang kedua, pemilahan dan pengolahan sampah yang dimulai dari diri sendiri dapat berdampak luas pada lingkungan. Kesadaran sosial terhadap lingkungan sekitar perlu ditanamkan sejak dini untuk mendorong kepedulian terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Yang ketiga, dengan penerapan yang konsisten dan dukungan yang kuat dari semua warga, bank sampah pada setiap RT dapat menjadi solusi yang efektif dalam pengelolaan sampah sekaligus mendorong ekonomi di tingkat komunikasi terkecil. Di sini 5R solusi yang dapat diterapkan yaitu reduce, menolak penggunaan barang-barang sekali pakai atau barang-barang yang berpotensi menjadi sampah yang tidak dapat didaur ulang. Di sini contohnya dengan menolak penggunaan kantong plastik saat berbelanja dan lebih memilih untuk membawa kantong belanjanya sendiri. Lalu yang kedua reduce yaitu mengurangi penggunaan uh, barang-barang yang akan menjadi sampah gitu. Salah satu contohnya kita lebih bijak dalam berbelanja dan tidak berlebihan. Lalu yang ketiga reuse. Di sini reuse kita menggunakan kembali barang-barang bekas yang masih layak pakai guna memperpanjang masa penggunaan. Sebagai contoh, penggunaan kaleng bekas untuk wadah atau tempat penyimpanan. Lalu yang ketiga recycle. Recycle di sini kita mengolah barang bekas menjadi barang baru yang memiliki nilai guna. Di recycle ini yang dapat kita lakukan yang pertama pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, lalu menyetorkan sampah yang sudah terpilah tersebut ke bank sampah untuk didaur ulang. Jadi seperti plastik-plastik bekas itu akan didaur ulang menjadi barang baru yang memiliki nilai guna. Dalam hal ini bisa jadi seperti ember plastik atau galon plastik dan selanjutnya di sini untuk sampah-sampah organik. Yang kelima, kita lakukan GOT, yaitu pembuatan kompos yang berasal dari sampah-sampah organik. Start small, life sustainability. Jadi,
Mari kita mulai dengan penggunaan kantong belanja, lalu kita stop penggunaan plastik, lalu yang ketiga kita mulai untuk membuat kompos dari sampah-sampah organik yang sudah kita konsumsi, dan untuk barang-barang atau pakaian yang sudah tidak layak pakai, mari kita recycle untuk menjadi barang baru yang memiliki nilai ekonomi. Kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan, yaitu kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya merupakan aspek penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mendukung keberlanjutan ekosistem. Berdasarkan wawancara, ditemukan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat serta minimnya infrastruktur dan edukasi menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih strategis, termasuk edukasi, regulasi yang lebih ketat, serta kerjasama lintas sektor. Dengan implementasi langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam membuang sampah, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Refleksi pribadi, bagi saya, wawancara yang telah dilakukan menambah pengetahuan dan pemahaman saya bahwa pemilahan dan pengolahan sampah yang kita mulai dari diri sendiri dapat berdampak luas pada lingkungan. Dengan adanya bank sampah yang diterapkan pada setiap RT, pada setiap level RT, itu sangat bermanfaat dalam pengelolaan sampah. Terkadang kita butuh paksaan atau imbalan agar masyarakat mulai untuk aktif dalam pemilahan dan pengelolaan sampah yang dimulai dari dalam rumah mereka masing-masing. Bank sampah juga rutin melakukan sosialisasi agar masyarakat dapat memahami bagaimana langkah-langkah yang tepat dalam pengelolaan sampah. Lalu kebiasaan untuk memilah dan mengolah sampah juga membutuhkan dukungan pemerintah selain inisiatif masyarakat dan aktivitas komunitas bank sampah. Kebiasaan ini harus diajarkan sejak dini kepada masyarakat agar menjadi kebiasaan rutin, dan harapannya di masa mendatang kebiasaan memilah sampah bukan hanya untuk disetorkan kepada bank sampah dan mendapatkan uang, namun agar menjadi lifestyle yang melekat dalam masyarakat kita. Dalam wawancara yang sudah dilakukan, terdapat satu quote yang menarik ke hati saya, yaitu barang yang dihasilkan oleh alam harus kembali ke alam, dan barang yang dihasilkan oleh pabrik harus kembali ke pabrik. Itu dasar dan prinsip pengelolaan sampah yang menurut saya wajib dilakukan dalam pengelolaan dan pemilahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi.